kemarin kasus yang apa ininya Atta gimana nih Bang setelah laporan itu? Jadi kasusnya kita sebagai pelapor ya, artinya teman-teman wartawan yang korban ini sebagai pelapor di kasusnya ajudannya Atta yang mengancam. Jadi laporan kan sudah diterima, kemudian berproses. Nah minggu ini sudah ada penentuan dari Polres siapa penyidiknya yang akan menyidik. Nah, setelah itu dalam minggu depan akan ada pemeriksaan saksi. Jadi saksi ini adalah pertama saksi yang melapor, saksi pelapor dan korban juga, dan beberapa saksi korban dari teman-teman jurnalis. Jadi di minggu depan akan ada pemeriksaan saksi. Setelah itu tentunya langsung memanggil si ajudannya Atta Halilintar akan dipanggil. Ajudannya bisa dipanggil, termasuk mungkin saja dimintain keterangan lah yang namanya Atta Halilintar ini kan, karena dia kan sebagai orang yang mengawal, orang yang punya pengawal gitu kan. Jadi kemungkinan Atta juga ikut dipanggil sebagai saksi. Bang, ini kan bisa dikatakan dia kan sudah meminta maaf. Ya. Artinya kalau misalkan sudah meminta maaf dan mungkin akan dipanggil untuk duduk kayak semacam kayak untuk adalah Perdamaian. damai pada saat itu. Nah seperti apa sih kira-kira menurut Ya. Abang? Jadi itu yang disebut sebagai restoratif justice ya. Jadi tapi ini kan persoalannya pidana ya. Jadi pengancaman menculik ya. Jadi kita akan lihat apakah teman-teman jurnalis ini bisa menerima apa tidak. Tapi ini kan bukan persoalan semata teman-teman jurnalis yang pada saat itu diancam. Ini kan lebih kepada persoalan lebih besar lagi, yaitu mengenai bagaimana jurnalis sedang bekerja kemudian diancam. Ini contoh di mana dampaknya luas bagi semua jurnalis Indonesia ya. Kalau ini nggak diproses kemudian berdamai begitu saja tanpa proses hukum, kita akan melihat bahwasanya undang-undang pers kita kayaknya tumpul aja. Setiap ada persoalan pidana yang mengancam pers, kemudian ada yang minta maaf, kemudian ya selesai. Nah, nggak bisa begini. Jadi ini nanti akan kita jadikan contoh buat suatu persoalan hukum yang terkait dengan undang-undang pers, di mana ternyata undang-undang pers kita nantinya adalah undang-undang pers yang kuat, begitu. Jadi kalau ini menjadi contoh dan kemudian berproses sampai di persidangan ini perkaranya si ajudannya Atta Halilintar ini, ya bagus. Buat contoh, buat model di mana jangan ada lagi pihak-pihak yang mengancam jurnalis dalam bekerja. Begitu. Jadi undang-undang pers kemudian sudah melindungi jurnalis dalam bekerja. Oke, itu biasanya kena pasal berapa sih Bang untuk pengancaman seperti itu, dan masuk pasal undang-undang pers atau pasal yang undang-undang biasa, kan ada berapa? Ya, jadi tentunya masuk ke dalam undang-undang pers adalah tindak pidana khusus ya, karena undang-undang pers ya. Kemudian ada tindak pidana umumnya, yaitu di KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Jadi ada jungto, KUHP, jungto, tindak pidana khusus ya, undang-undang pers. Itu tentunya ada di pasal 336 ada di KUHP, kemudian di undang-undang pers juga di pasal 18 juga ada begitu. Jadi barang siapa yang kemudian menghalangi pekerjaan pers juga kena pidana. Jadi itu dua pasal itu juga cukup sebenarnya untuk menjerat si pengancam. Oke, Bang, ini kan kemarin bisa dilihat itu yang menjadi asistennya ibaratnya pas pampres saja pengawal presiden, nggak sampai segitunya gitu kan, ada etikanya. Ini menurut Abang ini apakah dari instansi tertentu untuk pengawalnya atau memang orang-orang yang biasa dijadikan pengawal gitu? Jadi kita belum tahu ini apakah si ajudannya Atta Halilintar ini orang sipil ataukah oknum dari instansi, kita belum tahu. Ini yang baru ketahuan setelah yang bersangkutan dipanggil. Jadi setelah yang bersangkutan dipanggil akan ketahuan dia sipil ataukah dari instansi. Nah kalau dia sipil ya proses hukum jalan terus sebagai urusan perkara tindak pidana sipil kan. Nah kalau dia dari instansi, misalnya dari militer atau dari kepolisian, ya tentunya kalau dari kepolisian tetap berlaku yang sipil. Tapi kalau yang militer dia berlaku undang-undang militer, gitu. Jadi perkara ini nanti kita limpahkan ke militer, ke Pomdam, gitu. Kalau memang jelas dari Kalau jelas militer, gitu. Tapi kan kita belum tahu saat ini apa sih ini statusnya sebenarnya dari si ajudannya Atta Halilintar ini.
Oke, tapi kalau memang kita memakai pengawal dari instansi pemerintah itu emang semudah itu atau emang untuk orang-orang tertentu, maksudnya untuk orang pemerintahan aja atau gimana sih Bang biasanya? Itu tidak mudah yang seperti itu ya. Jadi memang itu tidak dikenal pengawalan sipil oleh militer itu sebenarnya tidak dikenal. Cuman ada satu keadaan-keadaan tertentu yang memang atas persetujuan dari pimpinan militer mungkin itu dibolehkan ya. Tapi kita belum melihat bagaimana aturannya. Tapi memang saat ini memang tidak dikenal sipil dikawal oleh militer. Karena nanti kalau setiap sipil dikawal oleh militer nanti ya repot. Setiap orang nanti dikawal militer nanti bisa perang saudara kita. Oke, Bang, dari pelaporan Abang waktu itu udah ada respon dari pihak sana nggak sih Bang untuk menghubungi Abang atau menghubungi pihak jurnalis sendiri? Oh, sampai sekarang tidak ada. Dan kita juga tidak melihat ke sana ya. Jadi artinya posisi di sana tuh mereka mau coba cari kita, mau kontak kita juga kita nggak akan respon ya. Karena ini kan hukum dan kita lebih mengedepankan aspek jangka panjang dan aspek dampak yang lebih luas yang memberikan dampak positif kepada teman-teman pers. Oke, berarti minggu depan pemeriksaan saksi ya Bang? Ya, betul, minggu depan pemeriksaan saksi Di mana Bang? di Polres Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Bang.